Hai teman-teman, nama saya Esmeralda Priscilla Telaung Banua, NIM PO 712002101011. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin, bahasa asing dan produk sisanya. Organ-organ perkemihan terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari organ perkemihan, yaitu ginjal. Ginjal adalah organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ ekskresi dalam tubuh yang berbentuk mirip kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal atau renal adalah sepasang organ berwarna coklat keunguan yang termasuk ke dalam sistem perkemihan. Letaknya berada di bawah tulang rusuk dan di tengah punggung. Bentuk ginjal yang seperti kacang ini berfungsi untuk membantu tubuh mengeluarkan racun dan zat sisa metabolisme dalam bentuk urin. Ginjal ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ginjal merupakan organ yang sepasang. Ukuran ginjal kira-kira berkisar 10-12 cm atau sebesar kepalan tangan. Organ ini mengandung sekitar 1 juta nefron, yaitu saringan darah yang sangat kecil. Organ yang relatif kecil ini memiliki berbagai peranan penting bagi kesehatan tubuh. Fungsi ginjal dalam tubuh amat vital. Ginjal setiap harinya menyaring sekitar 200 liter darah. Selain menyaring darah, konverter vitamin D dalam tubuh, dan mengatur keseimbangan asam basa tubuh. Ginjal juga memiliki fungsi lainnya, yaitu menyaring dan membuang limbah. Fungsi ginjal salah satunya adalah membuang racun, kadar garam yang berlebihan, dan urea. Limbah mengandung nitrogen hasil dari metabolisme protein. Dengan terbentuknya urea tersebut, maka darah akan mengalirkan urea tersebut menuju ginjal untuk dibuang. Tanpa organ ini, limbah dan racun akan menumpuk dalam darah. Yang kedua, mengendalikan keseimbangan air. Salah satu fungsi ginjal lainnya adalah mengendalikan dan memantau keseimbangan air dalam tubuh. Melalui organ ini, seluruh jaringan tubuh dipastikan menerima air agar dapat bekerja dengan baik. Ginjal akan bereaksi terhadap perubahan kadar air dalam tubuh. Ginjal akan menahan air, bukan membuangnya ketika tubuh sedang mengalami dehidrasi. Fungsi yang ketiga adalah mengatur sel darah merah. Selain dua fungsi di atas, fungsi ginjal lainnya yaitu mampu mengatur sel darah merah dalam tubuh. Oksigen adalah unsur penting dalam peredaran darah. Ketika tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, maka ginjal akan mengeluarkan hormon eritropoietin. Hormon eritropoietin berfungsi untuk merangsang produksi sel darah merah lebih banyak yang berguna untuk membawa oksigen. Jika sel darah merah atau kadar oksigen sudah normal, hormon tersebut akan berhenti diproduksi oleh ginjal. Yang keempat adalah mengatur tekanan darah dan kadar garam. Mengatur tekanan darah dan kadar darah dalam tubuh juga merupakan fungsi ginjal yang tak kalah penting. Ginjal akan memproduksi enzim renin sebagai prosesnya. Ketika menyaring darah, aliran dan tekanan darah yang stabil dibutuhkan oleh ginjal. Ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah korteks ginjal. Korteks ginjal ini adalah bagian paling luar dari ginjal dan dikelilingi oleh kapsul ginjal. Karena dikelilingi lapisan lemak, korteks juga berfungsi untuk melindungi struktur dalam ginjal dari kerusakan. Selain itu, di dalam korteks terdapat jutaan nefron atau tempat penyaringan darah yang masih memiliki bagian-bagian tersendiri. Yang pertama ada glomerulus, yaitu tempat penyaringan air, asam amino, glukosa, air, dan urea yang akan menghasilkan urin primer. Yang kedua adalah kapsula Bowman, yaitu kantong pembungkus glomerulus. Yang ketiga, tubulus contortus proximal, yaitu tempat penyaringan kembali urin primer yang masih dibutuhkan tubuh, kemudian menghasilkan urin sekunder. Yang keempat adalah
lengkung Henle, yaitu yang menghubungkan tubulus contortus proximal dengan distal. Selanjutnya ada tubulus contortus distal, yaitu tempat pelepasan zat-zat yang tidak berguna atau berlebihan bagi tubuh dalam urin sekunder. Yang terakhir ada tubulus collectivus, yaitu tabung panjang dan sempit untuk menampung urin dari nefron yang disalurkan ke pelvis menuju kandung kemih. Bagian utama yang kedua adalah medula ginjal. Medula terdiri dari bagian yang bernama lengkung Henle dan piramida ginjal, yang merupakan struktur kecil yang berisi tubulus dan nefron. Tubulus berfungsi untuk mengangkut cairan masuk ke dalam ginjal dan juga urin agar keluar dari ginjal. Yang ketiga adalah pelvis ginjal. Pelvis ini adalah bagian terdalam ginjal yang berbentuk corong. Pelvis ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan berpindah dari ginjal menuju kandung kemih. Ginjal juga memiliki bagian-bagian lain. Yang pertama ada kaliks. Kaliks ini adalah tempat penampungan urin sebelum mencapai pada kandung kemih melalui ureter. Kaliks ini bentuknya seperti cangkir. Yang kedua adalah arteri ginjal. Arteri ginjal ini pembuluh nadi yang membawa darah ke ginjal untuk disaring. Dan yang terakhir ada vena ginjal. Vena ginjal adalah pembuluh balik yang membawa darah keluar dari ginjal menuju vena cava inferior dan kembali ke jantung. Sekian penjelasan saya mengenai sistem perkemihan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.